para tokoh masyarakat, diantaranya ada Bapak RW kita, Bapak Santoso, begitu juga Bapak RT kita, Bapak Wahid, di mana ujungnya katanya jebot, serta bapak-bapak hadirin jamaah tausiah yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan maksud saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini, di malam yang penuh berkah ini, kita bersama-sama dapat hadir di kediaman sahibul musibah dalam rangka mendoakan beliau punya anak, dan pada malam hari ini disampaikan 40 hari wafatnya. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sampaikan pahalanya kepada ahli kubur yang didoakan pada kesempatan malam hari ini. Dan kita juga bersyukur karena pada malam hari ini kita semua sudah melaksanakan ibadah di satu malam yang penuh dengan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan nama malam nisfu Sya'ban. Artinya apa nih Pak? Di malam hari ini kita ada diingetin bahwasanya Ramadan tinggal setengah langkah lagi bahasa kita. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan di malam hari ini kita semua tuh latihan bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Karena terus terang tadi itu baca Yasin walaupun cuma 3 kali, kemudian sholat sunnahnya cuma 2 rakaat, yang nyesel kan banyak banget. Ganti nyesel Pak, duduknya kagak bisa diam. Banyak nggak tadi begitu di masjid, di musola, apalagi besok di bulan suci Ramadan yang tarawihnya kita tahu 20 rakaat, ditambah lagi witirnya 3, dan imamnya kebetulan bacanya yang panjang-panjang. Kalau kita makan enak, paling dari Al-Hakumut benar. Nah, kalau di sebelah sono ada yang dari Wadduha, kira-kira milih Al-Hakumut apa Wadduha? Hah? Gak usah pakai ditanya, Ustaz, pokoknya Al-Hakumut, kan begitu kan? Nah, kita bersyukur di malam hari ini bisa menghidupkan bulan Sya'ban pertengahannya dengan ibadah. Kenapa begitu? Karena baginda Rasul pernah nanya Pak kepada para sahabat. Kata baginda Rasulullah, "Atadruna lima sumya Sya'ban?" Tahukah kalian kenapa malam ini nih atau bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Faqalu, maka para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Rasul kemudian menerangkan, bulan ini dinamakan bulan Sya'ban li'annahu yatasa'abu fihi khairun katsir, karena pada bulan ini Allah sediakan cabang-cabang kebaikan yang sangat banyak bagi orang yang memang mau mengisi bulan Sya'ban. Alhamdulillah, malam hari ini kita isi baca Yasin, sholat sunnah, ditambah lagi malam hari ini kita tahlil di kediaman sahibul musib. Ini kalau kelihatan pahalanya Pak, rasa-rasanya ini kita kaget. Benar? Cuma karena nggak kelihatan, kadang-kadang ada yang kagak mau. Malam nisfu Sya'ban, anteng aja banting kartu, ada yang begitu. Malam nisfu Sya'ban, anteng aja nyekel botol, ada yang begitu. Jangan pakai ditunjuk orangnya Pak, biarin aja, itu mau urusan dia. Yang penting kita isi dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, pada malam hari ini kita mendoakan almarhum yang sudah sampai 40 hari wafatnya. Dan kalau kita lihat di dalam salah satu kitab, namanya kitabnya adalah Daqaiqul Akhbar, bahwa orang yang wafat sudah sampai 40 hari, maka ruh orang ini atau si mayit ini sudah tidak dapat lagi untuk nengok keluarganya, hadir di rumahnya. Sebelum 40 hari bebas tuh ruh dengan izin Allah. Tapi setelah 40 hari
Bahasa kitanya udah dikurung turuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus berada di tempatnya tergantung manusia. Kalau dia orang baik, dikembalikan ke Iliyin namanya, tempat tertinggi di langit yang ketujuh. Sedangkan untuk orang yang suka maksiat, banyak berbuat dosa, maka tempat kembalinya adalah Sijjin, yaitu di lapisan ketujuh di muka bumi ini. Tergantung amaliyah kita masing-masing. Oleh karena itu, kemudian keluarga ini mendoakan, kita sebagai sesama muslim mendoakan, tujuannya tiada lain agar si mayit di dalam kuburnya mendapatkan tempat yang layak, tempat yang enak yang disediakan oleh Allah Subhanahu. Kenapa begitu? Karena orang yang mati udah gak bisa nambahin apa-apa, Pak. Beda sama kita yang hidup nih. Kita masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa zakat, umroh, haji, dan lain sebagainya. Bahkan nyari rizki saja termasuk nilainya ibadah. Jangankan itu, memuliakan anak saja pun nilainya termasuk ibadah. Kita masih bisa nambahin. Tapi buat si mayit, orang yang sudah mati, udah gak bisa nambahin apa-apa. Kalau bicara hadisnya lembek, kita sering dengar. Kata baginda Rasul, iza mata ibnu Adama in qata'a amalu. Apabila mati seorang anak manusia, terputus semua amalnya. Saya tanya, Pak, yang putus apanya? Apa sih itu amal? Perbuatannya. Udah terputus kerjaannya. Kenapa? Belum pernah ada sejarahnya orang mati bisa sholat, benar? Yang ada orang mati di sholat, benar? Enggak ada istilahnya orang mati bisa ngeluarin sodakoh. Yang ada yang mati disedekahin, disodakohin, benar? Terputus sudah amalnya, perbuatannya, pekerjaannya. Lalu yang bisa nyambungin siapa? Nih kita yang masih hidup. Contoh nih, pada malam hari ini kebetulan katanya yang wafat anaknya Pak Sarwan. Orang tuanya belum. Yang namanya ajal kan begitu. Logika kita pengennya yang tua duluan, ngapa kan gitu kan ya? Benar? Benar begitu? Yang muda mah kalau bisa belakangan. Ada gitu? Ada? Tapi yang namanya Allah nggak bisa diatur sama kita, Pak. Nggak bisa kita ngatur begitu. Tergantung. Allah sudah tetapin di Lauhil Mahfuznya. Dan seorang anak yang meninggal, kemudian orang tuanya masih hidup, enak sebenarnya. Kenapa? Karena ketika orang tuanya angkat tangan berdoa kepada Allah, maka doa orang tua dibandingkan 70 orang wali masih lebih manjur doa orang tua. Percaya nggak? Percaya nggak kita? Cuman kita percaya doang. Kadang-kadang nggak pernah kita minta doa sama orang tua, benar? Nih saya yakin nih, paling ngincernya besok nih. Pas begitu loh kan? Wah gila, uruk banget tidur tuh anak. Datang ke orang tua, Assalamualaikum mak, gitu kan? Benar? Dari jauh udah teriak kencang banget, kadang-kadang ngincer tupat dia tuh. Benar? Dia datang, Assalamualaikum mak, kata Waalaikumsalam. Kan gitu kan? Wah, diraup tangan orang tuanya. Dia cium bolak-balik depan belakang. Kenapa? Ustadznya kebetulan ngomong, yang namanya bagian depan tangan orang tua ta'aduban, berarti tandanya saya anak yang beradab. Dia cium tangan bagian dalamnya karena mencari tabarukan, keberkahan dari orang tua. Hidup kalau lebaran, benar. Tapi di luar lebaran, begitu kita. Begitu kita. Nih yang terjadi kepada kita. Nah, jadi doa kedua orang tua, terkhusus ibu kita, betul-betul manjur, pasti diijabah oleh Allah. Terkhusus nih kalau pada saat ini orang tuanya mendoakan anaknya, insya Allah tuh anak di dalam kuburnya enak. Amin. Dan ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah kita nih yang mendoakan, yang pada malam hari ini hadir,
hanya sekedar membantu sebagai sesama muslim. Kita doain, kenapa? Karena doa sesama muslim, terlebih lagi kita nggak kenal, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti tuh. Kalau kita doain orang yang kita kenal, itu mah udah biasa, benar. Elok kita kenal kagak mau doain, ada yang begitu di sini? Ada? Kalau kita kenal nggak mau doain, masya Allah. Kemudian orang nggak kita kenal kita doain, ini jauh lebih baik buat diri kita. Oleh karena itu, si mayit pada malam hari ini, ketika tadi itu semuanya kita baca, nanti kita tutup dengan doa, ini si mayit dengerin di dalam kubur ini. Apa kata si mayit? Si mayit berkata, Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa yubashiru bil jannah kama yubashiru biha. Ya Allah, ampunin semua orang-orang yang telah memintakan ampun untuk aku, dan berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga sebagaimana aku diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si mayit didoain senang, dan kemudian doain kita. Cuma untungnya kita nggak dengar doa dari orang mati. Coba kalau doa orang mati tadi itu kita dengar, kira-kira di depan masih ada? Hah? Ini kata baginda Rasul. Oleh karena itu, ketika kita mendoakan, si mayit pun mendoakan kita. Tapi sebaliknya, ketika si mayit gak pernah didoain, Pak, mati aja udah. Gak ada yang namanya doain 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari. Udah kayak mendem kucing. Tahu mendem kucing? Dipendem udah selesai, gak pernah didoain. Ini si mayit berdoa kepada Allah. Apa kata si mayit kepada keluarganya yang gak ingat sama dia? Ya Rabb, la tumithum hatta tahdiyahu. Ya Allah, jangan engkau matikan keluargaku sebelum mereka engkau berikan hidayah. Artinya apa nih bahasa? Si mayit menyesal memiliki keluarga yang tidak pernah ingat dia, nggak pernah mengingat kebaikan-kebaikannya. Padahal Rasulullah mengajarkan, uzkuru mahasina mautakum, ingat banyak-banyak kebaikan orang yang sudah mati di antara kamu. Dan ketika kita tidak mendoakan, berarti kita tidak pernah ingat dengan kebaikan si mayit. Wajar kalau si mayit memohon kepada Allah agar keluarganya diberikan hidayah sebelum matinya. Supaya apa? Sadar bahwa orang mati itu alamnya sepi, Pak. Orang mati alamnya beda sama kita. Kita mandi gelap masih bisa masang lampu, benar? Benar? Nggak punya teman masih bisa keliling kita nyari teman. Kalau di dalam kubur gelap, lampunya dari mana? Kilo PLN masuk dalam kubur, nggak ada kan? Mau nyari teman dikuburin dewek-dewek, Pak. Tempatnya asing. Kita baru tumben, dan yang paling hebat baru tumben kagak pernah balik lagi. Beda sama di dunia, kita datang ke suatu tempat, kira-kira bisa balik lagi nggak kita? Bisa. Kalau dalam kubur, ini yang mesti kita sadari. Oleh karena itu, pada malam hari ini pelajaran besar buat kita, yang Allah masih memberikan kesempatan hidup buat kita. Maka kata baginda Rasul, kafa bil mauti wa'izun. Cukuplah nih kematian ini sebagai pelajaran buat kita semua yang masih hidup. Kalau buat yang mati, udah beres urusannya dengan Allah. Tinggal kita, mampukah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dibandingkan dengan almarhum yang pada malam hari ini kita doakan. Mudah-mudahan malam hari yang penuh berkah ini bukan hanya almarhum yang mendapatkan ampunan Allah, tapi semua keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatillah pun mereka semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Kita doakan keluarga yang ditinggalkan, orang tuanya, saudaranya, semuanya dan keluarga besarnya
Semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan di dalam menerima musibah yang diberikan Allah, dan semakin bertambah keimanan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.